Halo. Hai. Ketemu lagi dengan podcast Bicara Bahagia. Kali ini kita ada dua tamu berharga, tamu penting ya. Mbak Reni. Halo, selamat sore. Nggak boleh sore ya? Bebas aja ya. Oke. Halo Mbak Septi. Halo. Oke. Selamat datang di podcast kita. Halo Rika. Kita mau tahu ya. Oke, mungkin kita mulai aja ya. Baik, kita mau bertanya ini kepada kedua tamu kita untuk bisa memperkenalkan diri itu pada kita, mungkin biar yang lain juga tahu gitu ya kenapa kita mengundang sebagai tamu. Silakan Mbak. Iya, ada teman-teman dari Mbak Reni dan Mbak Septi ini namanya dari Relawan Rangkul. Nah, apa sih kira-kira sih sebenarnya? Oke. Halo, saya Reni. Saya relawan rangkul keluarga kita. Keluarga kita adalah yayasan non-profit yang bergerak di bidang pendidikan pengasuhan keluarga. Saya sudah bergabung jadi relawan sejak tahun 2016. Kalau Mbak Septi? Aku baru bergabung di 2020 akhir. Oke. Jadi masih newbie. Ya. Ini subuhku. Oh, tidak. Mungkin pertanyaan pertama adalah kenapa sih memutuskan menjadi relawan? Iya itu. Karena sulit. Iya, soalnya kan kadang-kadang gini, kalau kita ngomong relawan tuh kan kayaknya benar-benar harus dari jiwa raga lu siap gitu. Karena nggak mudah untuk jadi relawan kan, karena waktu. Betul. Pastinya kan, terus tenaga, energi. Butuh ada dedikasi dan gitu ya. Kayak kasarnya gini, ngapain sih nggak jadi ribet sendiri ya hidup lo nanti gitu. Iya, dari ribet tambah ribet gitu kan. Kenapa dicari-cari ribet? Iya. Tambah ditambah keribetannya. Apakah itu malah ya kalau kita ngomongin bicara bahagia, emang ada sesuatu yang menjadi gitu. Iya, benar-benar. pasti jadi happy ketika ngerjain gitu. Siapa coba? Kalau nanti Kak Septi juga berbagi kali ya, pasti saya yakin setiap relawan tuh mungkin alasannya beda-beda ya. Kalau saya pribadi tuh awalnya sesungguhnya untuk diri sendiri. Saya merasa saya butuh bantuan gitu ya dalam mengasuh kedua anak saya waktu itu gitu. Kayak saya butuh pegangan nih gitu, saya harus pegangan sama siapa gitu ya. Terus saya tahu keluarga kita memang waktu itu menyediakan konten-konten pengasuhan gitu ya. Gitu, dan itu seperti menjadi safe space saya gitu ya untuk sharing gitu ya, karena nggak judgmental gitu. Saya bisa share apa adanya gitu, segala kesulitan tantangan pengasuhan gitu. Dan ternyata yang saya awalnya bermaksud untuk diri sendiri tuh ternyata pada saat saya mengadakan sesi-sesi parenting gitu, sesi-sesi keluarga kita tuh justru di situ saya merasakan nikmatnya berbagi gitu ya. Kan saya mendapat materi, awalnya saya memang belajar, ada pelatihan, saya mencoba mempraktekkan, terus dari mempraktekkan itu tentu saja lebih banyak gagalnya daripada berhasilnya awalnya ya gitu. Jadi kayak pengalamannya jatuh bangun gitu ya, tapi semua itu saya share aja apa adanya gitu ya. Mau pengalaman berhasilnya, mau pengalaman gagalnya, ternyata dengan sharing itu saya seperti mendapat energi baru gitu ya. Saya sadar bahwa justru saya yang sharing, tapi saya yang kayaknya paling banyak belajar deh gitu. Jadi makin banyak belajarnya, makin diingetin lagi terus. Jadi walaupun udah tahu teorinya, tapi prakteknya naik turun ya. Dan dengan sesi itu selalu iya gitu, cerita dari ibu yang itu yang ini dia anaknya lebih gede gitu. Saya belajar nih dari dia gitu. Seperti bercermin gitu ya. Banget. Untuk dapat itu juga ngalamin gitu betul, ya. Relate betul. banget gitu ya. Betul. Jadi jadi kalau mungkin bedanya belajar pengasuhan di tempat lain tuh kita hanya menerima materi gitu ya. Gitu. Kalau di sini dulu saya pribadi, saya dulu nggak begitu percaya kekuatan berbagi apa sih gitu ya. Emang saya bisa belajar apa dari orang tua lain gitu ya. Ternyata semangat keluarga kita ini yang percaya bahwa setiap orang tua bisa berdaya untuk orang tua yang lain gitu ya. Bisa saling belajar. Saya baru nemu itu pada saat saya mengalami sesi-sesi itu jadi relawan. Mbak Septi. Ya, Bang Odi seperti itu. Kalau saya itu pas pandemi kan, setelah pandemi, jadi kayak kok semakin stressful gitu di rumah, kan anak-anak sekolah di rumah, terus kita juga nggak boleh keluar. Akhirnya aku coba cari-cari bagaimana caranya untuk mengurangi emosi dan lain-lain. Terus tiba-tiba ketemu kayak ini,
warga kita itu gitu kan. Tapi dan kebetulan sebelum pandemi itu pernah ikut kok di Rangkul itu ada namanya aksi gitu. Jadi di mana Rangkul itu membuat kegiatan walaupun small gitu, small class ya, kecil tapi intimate gitu. Saya pernah ikut karena memang yang orang tuanya teman anak saya itu aktif di situ di Rangkul. Jadi saya ikut ke ini kan tidak semua orang bisa ngomong dengan bebas menceritakan tentang kisah di dalam rumah tangganya sebebas itu gitu. Tapi kalau lama saya merasa nyaman, memang tidak ada judgmental itu tadi ya, tidak ada semacam digundui, tidak ada, karena adanya fasilitator. Jadi hanya difasilitasi, kemudian kita ngobrol aja gitu ya Mbak Reni. Jadi kayak ngerasa nyaman, tapi itu hanya sekali, walaupun sekali tapi kayak membekas gitu kan. Nah kemudian setelah itu pandemi, jadi buka-buka lupa sih sama yang itu, buka-buka ternyata ini ternyata yang sama pernah ikut gitu kan. Wah coba ya aku coba lagi baca, Mbak Nadira Shihab. Ternyata banyak Nadira ini termasuk yang juga beberapa kali ikut di acara organisasi saya gitu tentang parenting juga. Jadi saya semakin yakin gitu kan untuk ikut di sini. Jadi untuk di relawan itu kan nggak yang kita masuk daftar begitu, tidak, tapi ada beberapa yang harus kita jawab ya di waktu saya enggak gitu. Semua yang mau bisa masuk. Beda angkatan. Beda. Jadi itu mulai lebih selektif ya. Iya. Karena ternyata kok banyak yang mau nih. Gitu, lama-lama. Terus, pengen lihat mungkin begini sejauh apa sih keseriusan si calon ini gitu. Jadi banyak hal yang ditanyain kan di questionnaire itu, jadi kita jawab. Terus itu pun nggak semuanya lulus ternyata. Gitu. Kamu adalah orang yang terpilih. Alhamdulillah. Jadi ternyata saya masuk di situ dan kayak itu seperti apa ya, kayak nunggu hasil SNPTN, tahu nggak sih? Iya, deg-degannya gitu. Iya. Simpen maru. Jangan kelihatan angkatan mulai. Terus senang sekali. Nah, setelah itu semakin waktu pertama kali ikut di Sweet itu Kak Reni yang jadi fasilnya, semakin saya nyaman di boleh contoh gitu. yang baik begitu. Buat dia. Suri itu. Barat bilang dulu aslinya aku emosian mau gitu, tapi kan saya nggak tahu. Ya banget. Tapi senangnya kayak gitu tadi ya. Iya. Dulu emosian loh asli. Iya, tapi kan berarti menjadi lagi menjadi ruang itu juga sebenarnya buat Impact-nya, kita sendiri adalah benar. bisa mengendalikan emosi kita juga, karena kita juga harus ngasih pelatihan gitu ya. Jadi pertamanya tergerak karena berbagi tadi. Kebutuhan diri juga, kenyamanan diri sih. jadi psikolog sebenarnya. Awalnya Pertamanya kan dulu ya, menemukan pertama kita kitanya diri dulu, sendiri. gitu. Ketika kita selesai sama diri kita sendiri, baru kita bisa. Ya dulu kan sering banget tuh pertanyaan, kenapa kamu memilih jurusan psikologi? Iya. Ternyata yang memilih jurusan psikologi itu Problem semua. Iya, karena untuk diri sendiri dulu ya. Merasa ada perasaan untuk bisa berbagi. Iya. Gitu kan. Dan ternyata jadi relawan itu, Rangkul ini ya, saya menemukan diri saya sendiri itu di Dari situlah. situ, dari keterlibatan itu. Betul. Ya kemampuan untuk berefleksi gitu ya. Terus aku juga karena ini relawan Rangkul, aduh malu juga gue gitu ya. Terus gitu, kok anaknya gitu ya. Kok anaknya salah seragam gitu ya. Oh ya, Gitu, kayak jadi jadi parenting sih ya. Iya. Pengasuhan. efek ketenaran itu ya. Ini being vulnerable juga ya, bahwa kita bersedia sharing. betul menunjukkan Dua-duanya sisi ngomongin bahwa ada elemen berbaginya gitu di dalam relawan ini. Iya. Dan itu yang pertama kali ditampilkan, berarti itu yang paling menarik berarti ya, bahwa ada sekian orang relawan saling berbagi dan akhirnya malah menemukan menemukan diri sendiri dan menemukan diri, menemukan ini ya, safe space gitu ya. Kalau sebenarnya ada berapa yang ikut di dalam setiap sesi itu ada berapa biasanya? Oh, dalam setiap sesi. Dulu seingat Nggak saya banyakan banget gitu. enggak. Seingat saya waktu awal tuh rekomendasinya tuh mungkin sekitar 15 ya. Karena kalau terlalu banyak, yang sharing kan jadi nggak efektif ya.
terlalu sedikit pun kita menjangkaunya jadi sayang sekali saya sih kok dikit banget orangnya gitu ya ada gitu jadi kayak tapi itu kembali ke masing-masing relawan ya jadi keluarga kita tuh nggak pernah ngasih yang saklek ini harus segini harus apa gitu semua fleksibel nyamannya bagaimana mau awalnya pesertanya temen dulu saudara dulu di rumah sendiri boleh banget mau di kafe mau pesertanya berapa bebas ya itu sih sebenarnya yang menarik ya sebenarnya. Kalau aku sih ngeliatnya gini, menjadi relawan aja sebagai sesuatu banget tuh jadi relawan gitu. Apalagi ini kita ngomong sesuatu yang berhubungan dengan anak gitu kan. Dan ternyata sebenarnya bukan buat anaknya dulu yang dituju, tapi buat si ibunya dulu ternyata penting. Memang iya sih. Ternyata. Bener nggak, Rik? Memang kan sebenarnya kayak kamu bilang kan kalau yang ke ruang-ruang apa namanya konsultasi kan sebenarnya masalahnya anaknya tapi yang bermasalah sebenarnya jadi orang tuanya. Sering kali. Iya, dulu saya gitu ya ternyata setelah di assess gitu yang ada masalah malah orang karena kalau di saya tuh selalu berprinsip bahwa ibu itu adalah akar. Kalau pohon itu ibaratnya gitu ya, ibu tuh akar. Kalau akarnya tidak sehat, apakah daun atau buahnya itu bisa bagus kan? Enggak. Jadi dari bawah situ. Kalau bapak batangnya, boleh-boleh aja dia agak-agak kesendet-sendet gitu ya, tapi supply-nya bagus gitu. Itu maka menentukan tuh kualitasnya. Makanya kan kecerdasan anak itu dari ibu. Iya. Itu menegangkan, mendebarkan. Benar kan? Iya, karena sebenarnya kalau dikaitkan itu jadi kayak family invasion itu kan pasti ada di seorang ibu ya. Jadi pendidikan keluarga itu dipegang ibu biasanya. Tapi ada juga sih yang bertukar peran. Ada tuh, saya pernah ada keluarga yang memang bapaknya bersedia di rumah. Oh iya. Ibunya yang berkarir. Kapan sekarang ya? Nah itu, jadi memang itu ya ibu tuh tugasnya banyak. Kayak tadi saya bilang, jadi kita tuh kadang perlu melakukan hal-hal yang bisa mengeluarkan, kalau kita bilang katarsis ya, mengeluarkan emosi-emosi kita sebagai seorang ibu yang biasanya kita tuh sampahnya di kita gitu ya. Sampah dari keluarga itu misalnya kayak perasaannya kita yang harus merawat, kita yang harus mengatur, mengajari, memanage gitu. Nah itu kan semua sebenarnya teorinya yang ada itu nanti direpres ya. Jadi perasaannya sendiri itu tidak dipentingkan. Contoh kalau kita udah mau sakit gitu, terus anak kita sakit, jangan lupa kita sama sakitnya kita udah kita buat dia gitu kan. Nah itu memang perlu ada sih bentuk katarsisnya dan bagus banget kalau dalam bentuknya dia ada. Jadi kayak kalau di kita tuh kayak grup terapi gitu. Jadi betul. Terapi. Dan ini ada materinya juga. Materi yang ada kurikulum yang disusun oleh keluarga kita gitu ya. Ada modulnya berdasarkan survei dan riset juga gitu ya. Jadi ada materi-materi tadi juga. Pengelolaan emosi itu sampai keluar di 2 kurikulum karena itu ternyata setelah disurvei itu salah satu hal yang sangat menantang untuk ibu itu untuk mengelola emosi itu. Lalu tadi mengenali kebutuhan diri itu juga bahwa semua anggota keluarga di rumah tuh punya kebutuhan yang harus dipenuhi termasuk ibu. Gitu, nggak bisa kita mengcater kebutuhan anak dan pasangan tapi kitanya sendiri gitu. Jadi di situ diajarkan tentang self love gitu ya buat si ibu ya. Jadi dia juga perlu diperhatikan gitu ya kan. Kadang-kadang kita lupa ya kalau di keluarga kita tuh yang paling dipopulerkan itu ya prinsip cinta ya ya. Udah kayak mengcover semuanya yang ada di keluarga itu gitu. Betul. Prinsip cinta. Apa itu prinsip cinta kan? Tapi emang benar sih maksudnya gini loh. Kan kita juga kadang sebenarnya kan pasti kita bilangnya kenapa orang mau melakukan sesuatu kan karena kita punya masalah dulu gitu ya. Punya masalah kemudian ketika ikut sesuatu akhirnya jadi masalah itu terselesaikan ya pasti kan begitu ya. Kalau kita mau cari kebahagiaan begitu kan ceritanya ada masalah, lakukan sesuatu akhirnya jadi bahagia. Tapi kalau kok kayak Mbak Reni sama Mbak Septi gitu kayak misalkan apa sih emang ketika jadi relawan itu sendiri ekspektasinya apa untuk bisa apa memang memecahkan masalah itu sendiri atau emang ada juga gitu ingin istilahnya lainnya gitu ya. Berkontribusi menyelesaikan masalah insentif lainnya buat diri kita sendiri. Kan enggak kan pasti ada harapan kalau juga. Kalau sesimpel biar emosi aku sebagai ibu jadi bisa termanage. Karena saat pandemi itu terus terang lebih sering meledak-ledak gitu. Karena memang yang biasanya pukul sekian sampai sekian anak-anak di sekolah. Sekolah di rumah terus. Dari mulai bangun sampai merah gitu ya. Dan anakku itu 3 laki-laki semua. Dan usianya juga nggak terlalu jauh gitu kan.
Jadi kelas 6, kelas 4 sama TK. Oke. Gitu. Jadi ya lagi lumayan menyenangkannya gitu ya. Lagi lucu-lucunya banget gitu. Jadi ya wah kayaknya aku butuh apa ya, butuh apa. Ya. Karena ternyata semakin saya emosional, ternyata itu ikuti. Jadi Jadi bagaimana lingkaran saya, emosi ya, itu ya. jadi lingkaran emosi ya Kak, kalau di itu ya, kalau di keluarga kita tuh ada istilah itu ya, di Narko itu. Jadi saya ngerasa saya meledak, dia lebih meledak. Ternyata ini no solution gitu. Itu hanya seperti kayak saya melepaskan emosi aja. Tapi setelah itu ternyata malah ada masalah lain gitu. Menimbulkan masalah Bukan baru. masalah baru, Betul, bukan betul. solusi. Saya habis lepas marah, ternyata ada masalah lain setelah itu. Nah kalau di keluarga kita itu ada caranya kan, bagaimana memanage emosi. Jadi memang saya baca dari awal sampai akhir, ada bukunya juga kan, kita ada bukunya, ada videonya. Itu adalah ternyata relate sekali A to Z. Bener-bener yang saya alami gitu kan. Nah kalau expect ya nggak ada, cuman hanya itu aja awalnya. Tapi ternyata sekarang saya pengen kayak saya menganggapnya kayak berjalan gitu. Jadi setiap abis sesi itu kayak ada sesuatu yang kayak tangki Seperti cinta saya tuh terapi full. sendiri gitu kali ya. Iya, kayak full gitu tangki cintanya. Jadi kayak happy dan anak-anak tuh ngerasa gitu connected gitu. Pas jadinya enggak, kok jadi kayaknya beda gitu. Dan itu pun anak-anak juga feedbacknya itu juga beda. Gitu. Jadi yang saya alami begitu, sehingga bikin candu gitu loh Kak, sesi itu. Jadi ada ini reinforce lagi Reinforce lagi lagi, gitu. ya. Jadi it's actually rewarding kalau buat kami. Jadi karena memang prinsipnya grup terapi itu memang poinnya adalah di sharing itu. Jadi dia akan pertama dia bisa mengeluarkan emosinya. Dia bercerita seakan-akan bebas gitu ya. Artinya kita tidak sedang membuka aib keluarga sendiri, tidak seperti itu. Niatnya Karena nggak tidak gitu. ada judgment. Betul. Terus yang kedua adalah dia bisa merasa bahwa yang ngalamin itu bukan saya aja gitu. Nah, Itu ada temen yang perasaan ada. saya nggak sendiri Ya, itu. betul. Itu memang Sendiri. penting Itu sih. penting, Itu ya. terapi yang paling bagus sih. Bahwa Oke. yang di dunia ini tuh yang punya masalah nggak cuma lu kok. Banyak kok. Kasarnya begitu. Kasarnya gitu ya kan ya. Semua ibu di dunia ini mengalami masalah pengelolaan emosi. Iya, Gitu ya. Gampang ternyata cuma banget. gue doang yang drama gitu. Iya, ternyata aku aja nih didramain gitu. Nggak semua tuh sama gitu. Iya. Anaknya juga begitu ya, sama juga. Iya. Yang maknya emosi ya anaknya mungkin Iya, jadi lebih ya emosi. misalnya anaknya 3 tahun tantrum, Iya. ya tantrum, anak 3 tahun sama gitu. Iya. Mungkin kalau nggak gitu Perkembangannya ngiranya, begitu. betul. Kalau nggak gitu ngiranya anak gue kenapa sih Iya, gitu. iya, suatu masalah. Oke, kalau misalnya ada penonton yang mau gabung nih kemana jadinya? Kalau mau ikutan juga Ya, karena kan Pasti Kak nih sekarang. Udah tutup. Udah tuh ya. Nanti iya. ada mungkin lagi ada websitenya atau apa ada di kumpulan Instagram. informasinya di Dan mana? ini tidak cuma ibu-ibu atau orang yang sudah berkeluarga, ada Bapak-bapak. Iya. dan ada juga yang masih kuliah gitu, yang masih single. Oke. Iya, Betul. karena awalnya dia mengasuh ponakannya gitu. Oh ya. Karena iya, Belajar dia memahami. tinggal sama kakaknya, Oh iya. gitu kan. Dan ini banyak terjadi kan di kota-kota Banyak. besar loh. Iya. Tapi banyak terjadi sih, karena yang di desa tuh ke kota ya, untuk ngasuh anak orang jadi dia masalah dengan Ini mulai bentar lagi ada urbanisasi. Udah mulai ada bahasa urbanisasi nggak boleh nyebut. Iya nggak boleh. Jadi dia mengasuh ponakan, ternyata dia merasa kayaknya dia butuh sesuatu karena ini amanah dari kakaknya mungkin begitu kan. Iya. Jadi gimana caranya bisa nge-treat anaknya dengan baik dan dia juga tetap sehat gitu. Betul. Secara Itu mental nanti. gitu. Berikutnya Penting tuh banget, kayaknya. iya. Kenapa juga kalau orang sampai mau ikut kan berarti tuh apa sih yang harus ditumbuhkan Iya. jiwa relawan itu? Tapi nanti Jadi kalau Kita bahas jadi kalau mau berikutnya. tanya-tanya, mau lihat informasi yang kemana kira-kira? Ke Instagram @keluargakitaid. Keluarga kita ide. Ide ya, @keluarga kita ide. Nanti ada info rekrutmen juga di situ. Yang terakhir baru ditutup. Berikutnya Juni-Juli lah. Oke. ya itu kan karena itu yang penting ya. Bahwa Iya, di sini betul. sebenarnya kayak tadi ceritanya bahwa relawan rangkul ini bukan berarti hanya cuma sekedar ada kasih pelatihan tapi buat diri sendiri kan kalau kita selalu mikirnya gitu kan. Sebenarnya apa sih yang buat diri sendiri itu tadi happy karena itu juga bisa mengendalikan emosi. Aku sih ngeliatnya sih gitu. Jadi Nggak gampang sih buat jadi iya, relawan jadi juga. buat teman-teman yang sekiranya ingin mengetahui lebih banyak soal pengasuhan atau ada masalah dalam pengasuhan atau kendali emosi tadi, silakan cari info di keluarga kita ide. Iya. Dan informasinya lengkap di sana. Dan kalau lewat
video ini atau emailnya podcast Bicara Bahagia di manajemen.bahagia.com juga boleh, nanti kita sampaikan. Sampai ketemu lagi di topik berikutnya. Aku pengen nitip dulu satu ya. Oke. Apapun yang kalian rasakan, selalu pilihlah untuk bahagia. Choose to be happy. Bye.